Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan untuk Anda semuanya. Izinkan saya dalam video ini untuk mengoreksi salah satu kesalahpahaman sebagian orang yang kerap kali menyimpulkan bahwa kalau ada sesuatu tidak dilakukan oleh Nabi, itu sama dengan terlarang, haram, nggak boleh. Dengan alasan, Nabi nggak pernah melakukan ini. Lihat Al-Azhar itu membolehkan ucapan selamat Natal kepada orang Kristen. Nabi itu hidup orang Kristen selama bertahun-tahun. Ada nggak riwayat yang menyebutkan Nabi itu pernah mengucapkan selamat Natal? Jadi dalam melarang mereka, kalau Nabi nggak melakukan itu artinya terlarang gitu loh. Lihat saudara-saudara, pernah nggak itu ketika ada orang meninggal, kemudian Nabi mengumpulkan sahabatnya bikin tahlilan. Kasih makanan ini, kasih makanan ke situ, bikin perkumpulan, kemudian memperingati hari kematian fulan, hari ke-10-nya, hari mingguannya, hari 40-nya, dan lain-lain. Haul dan lain. Ada nggak? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada, berarti itu nggak boleh. Banyak kan orang punya cara pandang semacam ini nih. Seolah kalau Nabi nggak melakukan itu artinya terlarang gitu loh. Contoh lain misalnya. Maulid Nabi itu yang paling sering diberi contoh. Pernah nggak Anda melihat praktek Maulid Nabi seperti yang kita jumpai di Indonesia ini? Orang kemudian berkumpul, kemudian bersolawat, kemudian merayakan maulid dengan membagi makanan dan lain-lain. Ini nggak ada contohnya di zaman Nabi. Nabi nggak pernah melakukan. Disimpulkanlah, ini haram, ini bid'ah, ini terlarang. Ini saya kira bisa mengoreksi banyak hal penjelasan ini ya. Bahwa yang ingin saya tegaskan adalah, dan yang ditegaskan oleh para ulama adalah, tidak semua sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi itu artinya haram. Saya ulangi, tidak semua sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi itu sesuatu yang haram. Lihat, saya sekarang bawa referensi ini. Ini orang harus belajar usul fikih itu pentingnya begini ya. Usul fikih itu berguna untuk Anda bagaimana caranya memahami cara ulama melahirkan hukum dan ketetapan-ketetapan agama. Nggak sesederhana yang Anda bayangkan ya. Jadi nggak berarti kalau Nabi nggak melakukan itu otomatis haram. Tolong ini dicatat baik-baik. Lihat, Mausu'ah Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Mutafannin Sayyidi Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Ini ensiklopedia Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Al-Ghumari ini adalah seorang ulama besar asal Maroko, gurunya ulama-ulama Al-Azhar. Kebayang nggak ini? 19 jilid segini ya. Ini ahli usul fiqih juga, ahli hadis, ahli usul fiqih, ulama ensiklopedia 19 jilid. Saya bacakan jilid ke 10. Ya, ini buku beliau mengarang buku, judulnya itu. Nah, lihat sini ya, silakan Anda baca di internet, lihat di internet, akses di internet. Husnut tafahum wa dark limas'alati tark. Tarak yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi. Nabi nggak melakukan. Kalau Nabi nggak melakukan, apakah itu artinya haram? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. At-tarku la yadullu ala tahrim. Jadi sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi itu tidak menunjukkan keharaman. Perkataan beliau yang dikutipkan di sini, wattarku wahdahu illam yashabhu nassun ala anna al-matruk mahdhurun la yakunu hujjatan fi dhalik bal ghayatuhu ay yufida anna tarka dhalikal fi'al masyru'. Lihat. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi, kalau cuma ditinggalkan doang, kalau tidak disertai dengan nas yang menunjukkan bahwa sesuatu yang ditinggalkan itu dilarang, maka peninggalan Nabi itu atau sesuatu yang cara Nabi meninggalkan itu tidak bisa dijadikan dalil tersendiri, la yakunu hujjatan, ya, tidak dijadikan hujjah. Jadi kalau Anda mengatakan, Nabi itu pernah nggak sahabat mengajari sahabat yang lain akidah yang isinya itu ada argumen filsafat begini-begini? Ya emang nggak ada, Mas. Buku-buku filsafat di zaman Nabi belum ada. Dan nggak ada kebutuhan juga orang memperkokoh akidah dengan argumen-argumen filosofis. Tuntutan zamannya beda. Sahabat itu mereka gampang menerima. Sekarang kita hidup di zaman di mana orang tuh gampang meragukan dengan argumen-argumen filosofis lagi. Mau tidak mau kita harus menyajikan nih argumen-argumen keilmuan yang berbasis pada filsafat misalnya. Begitu ya. Jadi nggak berarti kalau Nabi nggak melakukan itu artinya terlarang gitu loh. Apakah itu artinya filsafat itu terlarang? Semuanya begitu? Ya nggak gitu juga. Ya, nggak berarti semua. Jadi jangan sekali-kali tuh punya nalar begini. Pernah nggak Nabi begini? Kalau Nabi nggak pernah berarti terlarang. Salah saudara. Cara berpikir semacam itu. Ya. Nih. Kenapa demikian? Kata-kata Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, karena ketika Nabi tidak melakukan itu, boleh jadi sebabnya itu iman nisyanan, karena beliau lupa.
gitu ya. Innama ana basyar'an sakamatan saun. Jadi Nabi itu ada sisi kemanusiaannya, kadang-kadang sisi lupa. Kadang-kadang beliau mengalami lupa. Dan lupanya Nabi itu menjadi syariat, ya kan? Jadi ketika Nabi misalnya lupa dengan bilangan sholat, itu menjadi syariat bagi kita. Gimana caranya kalau kita lupa dengan bilangan sholat, sujud sahwi misalnya. Atau bisa juga beliau itu meninggalkan makhafata ayyufrad ala ummatihi. Khawatir kalau sesuatu ini diwajibkan untuk umatnya. Kalau Nabi jadi Nabi tinggalkan. Katarki salat tarawih hina ijtama as-sabah liyusalluha ma'ahu. Seperti beliau suatu waktu meninggalkan salat tarawih secara berjamaah dengan para sahabat, khawatir tarawih berjamaah itu diwajibkan untuk umatnya. Oke, bisa jadi beliau itu meninggalkan ayat tarkuhu ada, kebiasaan saja, bukan karena emang syariat menyatakan bahwa sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi itu haram. Nah, saya memahami betul, orang zaman sekarang pengen yang instan-instan aja gitu ya. Baik, sekarang saya jelaskan dalil-dalilnya secara singkat saja. Alasan kenapa kalau sesuatu tidak dilakukan oleh Nabi itu nggak otomatis haram. Kenapa? Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari dalam buku yang tadi saya sebut menjelaskan beberapa dalil. Pertama, sesuatu yang diharamkan atau pengharaman itu kata beliau biasanya digunakan dengan 3 macam redaksi. Dalam Al-Quran atau Sunnah, sesuatu itu dilarang kalau misalnya digunakan dengan 3 redaksi ini. 3 pola penyampaian ini. Pertama, an-nahi, larangan yang tegas. La taqrabuz zina, jangan dekati zina. Ini larangan tegas. Berarti sesuatu itu terlarang gitu loh. Kemudian, atau lafdut tahrim, atau lafad yang menunjukkan pengharaman. Hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan kepada kalian bangkai. Kemudian atau dhammul fi'al awit tawa'ud alaihi bil iqab, atau mencela suatu perbuatan atau mengancamnya dengan siksaan. Man ghasyya falaysa minna. Barang siapa yang menipu bukan bagian dari kami. Nah, ini contoh-contoh larangan. Wa tarku laysa wahidan min hadhihi thalatha. Sementara sesuatu yang ditinggalkan atau peninggalan itu tidak masuk dalam 3 kategori ini. Larangan bukan, tidak ada lafaz pengharaman juga tidak ada ancaman. Karena itu nggak bisa Anda menyimpulkan kalau sesuatu tidak dilakukan oleh Nabi itu otomatis haram. Argumen yang kedua, Al-Quran menyebutkan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disampaikan oleh Rasul maka ambillah. Wa ma nahakum, dan apa yang dilarang, yang beliau larang, fantahu, maka tinggalkanlah. Walam yaqul wa ma tarakahu fantahu. Al-Quran tidak menyebutkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi tinggalkanlah. Enggak. Al-Quran mengatakan apa yang dilarang oleh Nabi. Bukan yang ditinggalkan oleh Nabi. Karena yang ditinggalkan oleh Nabi tidak selamanya berupa keharaman. Paham? Al-Quran menyebut apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Tapi kalau ditinggalkan sama Nabi gimana? Apakah otomatis haram? Enggak. Dalil yang ketiga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum. Kalian lakukan semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang kepada kalian fajtanibu, maka hindarilah. Lihat, walam yaqul wa ma taraktuhu fajtanibu. Nabi enggak mengatakan apa yang aku tinggalkan hindarilah. Nabi enggak mengatakan apa yang aku tinggalkan, tapi apa yang aku larang. Jadi untuk mengatakan ini haram itu Anda harus punya dalil juga. Ayo, ada nggak dalil yang menyebutkan bahwa perayaan Maulid itu haram misalnya? Ada nggak? Nggak ada. Oke? Kemudian al-usuliyun rabi'uha, argumen yang keempat, al-usuliyin, para ahli usul fiqh, arrafus sunnah, mengartikan sunnah bi annaha qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa fi'luhu, dan perbuatannya, wa taqriruhu, dan pengikrarannya. Walam yaqulu wa tarkuhu. Mereka tidak menyebutkan apa yang ditinggalkannya. Li'annahu laysa bidalil, karena apa yang ditinggalkan Nabi atau cara Nabi meninggalkan itu tidak bisa menjadi dalil tersendiri. Saudara-saudaraku, karena itu jangan gampang menyalahkan ulama ya. Jangan dengan alasan, lihat, nggak pernah contohkan sama Nabi. Ulama ini ngada-ngada dalam agama. Yang dilarang mengada-ngada dalam agama itu, Anda misalnya menambah sholat zuhur yang tadinya 4 menjadi 8. Itu yang nggak boleh, karena nggak ada dasarnya. Kalau bid'ah yang ada dasarnya, sekarang saya beri contoh, tahlilan. Memang nggak ada prakteknya kayak begitu. Tapi ada dasarnya nggak itu praktek kayak begitu? Ngasih makan orang. At'imut ta'am. Jelas itu perintah hadisnya. Berikan makan kepada orang lain. Membaca Yasin dalam tahlilan. Iqra' Yasin ala mautakum. Ada hadisnya kan? Ada landasannya kan? Coba baik nggak itu? Memberi makan, kita baca Quran bersama-sama, zikir bersama. Baik apa enggak? Udhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah sebanyak mungkin. Perintah Al-Quran kan?
Hanya saja model prakteknya berbeda gitu loh. Jadi dilarang apa enggak tahlilan? Enggak. Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama mensyariatkan nggak supaya kita mencintai Nabi? Oh, sangat. Tapi prakteknya beda-beda. Di zaman sahabat belum ada kayak begitu. Ya nggak apa-apa. Sesuatu yang ditinggalkan dan tidak dilakukan oleh Nabi bukan berarti haram. Ya, kalau Anda ngotot mengatakan haram, ayo mana dalilnya? Mana nas? Mana teks syar'inya? Contoh lain tuh, suka yang di fitnah itu. Ulama Al-Azhar itu fatwanya Darul Ifta. Darul Ifta membolehkan ucapan tahniah atau ucapan selamat kepada orang non-muslim, dalam ini Kristen, dalam hari perayaan mereka. Itu pengucapan tidak disertai pengakuan akan keabsahan agama mereka, ya. Jadi masuknya dalam ranah muamalah, dalam ranah muamalah. Nah, dulu di zaman dulu di kitab-kitab fikih ulama dulu memang diharamkan karena seperti yang pernah saya jelaskan di satu podcast, pengucapan itu setara dengan pengakuan. Di zamannya orang memahaminya begitu. Silakan Anda cek itu. Penjelasan Habib Ali Jufri, penjelasan Mufti Mesir, dari mulai Nasad Farid Wasil, Syauqi Alam, Dr. Ali Jum'ah, ya dengan guru-guru kami di Al-Azhar, itu biasa tuh kalau seandainya perayaan Natal Kristen Koptik mereka mengucapkan selamat. Nggak ada contohnya nih di zaman Nabi nih. Kok gampang banget ya nyalahin ulama itu. Dikira ulama itu nggak paham Al-Quran dan Sunnah. Ya, dulu itu maknanya begitu kalau mengucapkan itu. Sekarang zamannya sudah beda. Pengucapan itu hanya sebatas basa-basi saja, mujamalah. Saya sudah sertakan fatwanya dalam satu podcast dengan Mas Ari Untung. Silahkan Anda search di YouTube. Nah, karena konteks pemaknaannya sudah berbeda, maka hukumnya pun berbeda. Ulama sekarang melihat pengucapan itu bagian dari albir, berbuat baik kepada orang non-muslim. Dan nggak ada tuh orang mengucapkan selamat Natal, apalagi yang paham agama, sambil membenarkan agama Kristen. Ya kalau membenarkan, iya benar, salah gitu ya. Kalau sambil membenarkan agama mereka, itu salah, itu jelas terlarang. Makanya kita perlu memahami sudut pandang orang ya. Orang yang mengharamkan ini kenapa sih alasannya? Kadang-kadang ada benarnya juga. Karena bagi mereka mengucapkan itu sama dengan mengakui, sudah. Tapi Anda belajar dong, membuka sudut pandang lain. Oh, ada juga ulama yang memahaminya nggak begitu. Terima itu pendapat ulama juga. Ada nggak dasarnya albir kepada non-muslim? Ada. Di mana? Di Al-Quran. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya Allah tidak melarang kalian pada orang-orang yang tidak melarang kalian dalam urusan agama, tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian untuk berbuat baik kepada mereka. Lihat, ini dasarnya ada ayat Al-Quran. Kemudian ada lagi ayat Al-Quran yang menyebutkan wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberikan penghormatan, maka berikan penghormatan yang lebih baik. Ulama ada yang memahami bahwa pengucapan itu bagian dari penghormatan sosial saja, nggak ada sangkutnya dengan keyakinan. Anda nggak setuju dengan pendapat itu, nggak jadi masalah. Tapi coba belajar menghormati ijtihad ulama. Karena bagaimanapun mereka itu bukan cuma mengutip Quran, saudara. Kalau cuma ngutip-ngutip, itu gampang. Ngutip-ngutip, apalagi nanya, ada nggak contohnya di zaman Nabi? Tapi masalahnya melahirkan hukum agama itu nggak segampang itu. Ada metode keilmuan yang kadang-kadang kita nggak pahami. Belajar dong. Berbaik sangka kepada ulama. Begitu ya. Nah itu sudut pandang yang berbeda. Anda tidak setuju dengan pendapat itu nggak jadi masalah. Tapi kita perlu belajar melihat cara pandang ulama lain dengan metode keilmuan yang mereka rumuskan. Jadi kesimpulannya, dan sekali lagi, saya mengatakan mengajak orang, ayo kita rame-rame ucapan selamat. Bukan. Kita pengen mengedukasi publik nih bahwa Bapak, Ibu, ini ulama yang bilang begini. Yang bilang nggak boleh ulama, yang bilang boleh juga ulama. Masing-masing punya landasan dan pijakan. Dari Al-Quran juga sama. Masalahnya ada orang-orang yang punya anggapan, kalau Nabi nggak melakukan itu otomatis terlarang. Saudara, zaman itu berkembang. Agama itu tidak sesempit yang Anda bayangkan. Yang dilarang dari kita adalah mengada-ngada sesuatu yang tidak punya dasar. Contohnya seperti tadi. Haji misalnya, di waktu-waktu tertentu. Oh nggak bisa, Anda pengen bikin syariat, haji itu bisa di waktu yang lain. Nggak boleh, itu yang namanya bid'ah terlarang itu. Bid'ah yang tercela. Sholat sudah jelas-jelas 5 waktu. Tambah jadi 6 waktu dan diwajibkan atas dasar nama agama. Itu yang nggak boleh. Coba, gitu ya. Karena kalau kita tiba secara logika, melihat perkembangan zaman yang terus-menerus berkembang, justru yang lebih relevan tuh pandangan semacam ini, gitu ya. Bahwa tidak selamanya sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi itu otomatis haram. Untuk mengatakan satu ini haram harus ada dalilnya juga. Anda punya dalil nggak? Yang berisikan larangan tegas, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti itu yang bid'ah itu pandangan Anda.
Anda menyimpulkan kalau Nabi tidak melakukan otomatis terlarang. Itu namanya bid'ah itu, nggak ada dasarnya itu. Nggak ada hadisnya juga yang menyebutkan bahwa sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi itu otomatis haram, otomatis terlarang. Nggak ada hadisnya juga. Anda yang bikin bid'ah loh. Hati-hati ya. Ayo kita sama-sama membangun cara pandang yang positif dalam melihat ijtihad para ulama. Jangan gampang menyalahkan dengan alasan nggak dilakukan oleh Nabi. Karena tidak selamanya yang tidak dilakukan oleh Nabi itu otomatis terlarang. Ya, sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.